Bunda Maria sebagai Ratu Surga adalah salah kaprah. Munculnya dogma Maria Ratu Surga adalah karena Gereja Katolik memandang Maria sebagai ibu dari Yesus Kristus yang duduk sebagai Raja semesta alam, sehingga ibunya bernama Maria dihormati sebagai Ratu Surga. Persoalannya adalah Maria di sini sebagai ibu pada saat bagaimana? Yang dilahirkan Maria adalah Yesus dalam kodratnya sebagai manusia. Sedangkan kodrat ilahi Yesus telah dikosongkan atau ditanggalkan di sorga sebagaimana disebut dalam Filipi 2 ayat 5-8. Yesus datang ke dunia sebagai hamba. Tubuh Yesus adalah tubuh rohaniah yang berasal dari sorga, sedangkan tubuh Maria adalah tubuh alamiah dari Adam yang berasal dari tanah. Yang diturunkan Maria kepada Yesus hanyalah darah manusia saja. Sebagai manusia Yesus sudah mati di kayu salib, dan Yesus bangkit menurut roh, yang mana roh berasal dari roh yaitu Allah. Sedangkan Yesus sebagai Raja seluruh alam bukan lagi dalam kodrat manusia, tetapi dalam kodrat ilahi. Sehingga dalam hal ini Yesus yang bangkit bukan lagi sebagai manusia keturunan Maria, sebab Yesus bangkit menurut roh dan darah yang diterimanya dari Maria telah dicurahkan di kayu salib. Tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh sorgawi, bukan tubuh alamiah dari Maria. Sebagaimana pernah saya singgung dalam video saya sebelumnya, bahwa setelah Yesus bangkit dari kubur, tidak ada tertulis kalau Yesus mencari Bunda Maria dan menampakkan diri kepadanya. Yesus hanya menampakkan diri kepada 12 murid-muridnya dan kepada 500 orang yang tercatat dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Bukan karena Yesus durhaka kepada Bunda Maria, tetapi karena sebelumnya Yesus sudah menunjuk Yohanes sebagai anaknya dan para murid Yesus yang lain menjadikan Maria sebagai ibunya. Artinya, status Yesus sebagai anak Maria sudah selesai. Alasan lain yang dijadikan Gereja Katolik untuk membenarkan Maria sebagai Ratu Surga adalah dengan menafsirkan seorang perempuan pada Wahyu 12 sebagai Bunda Maria. Wahyu 12 ayat 2-6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Apakah perempuan yang disebut di Wahyu 12 bermakna literal yaitu seorang perempuan bernama Maria yang melahirkan Yesus? Ada beberapa petunjuk bahwa perempuan yang dimaksud di Wahyu 12 ayat 1 bukan bermakna literal yaitu Bunda Maria, yaitu 1. Pada ayat itu jelas dikatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, yaitu perempuan itu. Sehingga perempuan itu adalah sebuah tanda atau bermakna metafora. 2. Yesus lahir dari rahim Maria tidak langsung menjadi seorang Mesias, tetapi ia harus menggenapi seluruh yang ada tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lukas 24 ayat 44, yang mana Yesus harus menderita dan mati di tiang salib. Semua tanda-tanda atau nubuat dalam kitab Perjanjian Lama digenapi melibatkan banyak orang, termasuk Yudas yang menjual Yesus dan para imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, termasuk tentara Romawi yang mengeksekusi hukuman kepada Yesus. Oleh karena itu, Bunda Maria hanya salah seorang dari mereka yang turut berperan dalam melahirkan Kristus. 3. Hampir semua yang dituliskan di Wahyu 12 bermakna simbolik, misalnya perempuan, berselubungkan matahari, bulan, sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepala adalah kata-kata simbol atau tipologi, bukan bermakna harfiah. Seekor naga merah padam besar, berkepala 7 dan bertanduk 10 yang memiliki 7 mahkota juga bermakna simbol atau kiasan, bukan bermakna literal. Kalimat di ayat 4-6 pun diungkapkan dalam bahasa kiasan, sehingga kita tidak boleh langsung memahami perempuan yang disebut di ayat 2 dalam makna literal. Penggunaan kata perempuan dalam makna metafora sering digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan 1. Perempuan sundal atau penyembah berhala. Misalnya, Yeremia 2 ayat 2, Hosea 1 ayat 2-3. 2.
Samaria dan Yerusalem yang bersundal disebut dua orang perempuan bernama Ohola dan Oholiba. Yehezkiel 23 ayat 2-4. 3. Umat Allah, misalnya, Yesaya 54 ayat 5, Wahyu 14 ayat 4. 4. Jemaat atau gereja, misalnya, 2 Korintus 11 ayat 2, Efesus 5 ayat 25-27, Wahyu 21 ayat 2, ayat 9 dan pasal 22 ayat 17, Efesus 5 ayat 23-32. 5. Perempuan sebagai lambang kota suatu tempat, misalnya, Yerusalem baru, Wahyu 21 ayat 2. 6. Perempuan itu adalah bangsa Israel, misalnya, Yesaya 62 ayat 4-5, Yesaya 51 ayat 17-23, Yesaya 52 ayat 1-2, Yesaya 54 ayat 1, ayat 5, ayat 6, ayat 11-13, Yesaya 66 ayat 10-12. 7. Perempuan pada Wahyu 17 ayat 3-18 menggambarkan kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. 8. Dan lain sebagainya. Dengan demikian, siapakah perempuan yang disebut di Wahyu 12 ayat 1 tersebut? Petunjuk pertama. Di ayat 1 disebut bahwa perempuan yang dimaksud adalah suatu tanda besar di langit. Yang artinya perempuan di situ adalah makna simbolik atau metafora, bukan makna literal. Ciri-ciri perempuan yang disebut di kitab itu adalah 1. Berselubungkan matahari. 2. Bulan di bawah kakinya, dan 3. Sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kata kiasan matahari, bulan dan bintang pernah muncul di kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam mimpi Yusuf, Kejadian 37 ayat 9-10, yang mana matahari melambangkan Yakub dan bulan sebagai istri Yakub dan 11 bintang dalam mimpi itu melambangkan 11 saudara Yusuf. Dari mimpi Yusuf ini kita dapat petunjuk bahwa perempuan yang dimaksud di Wahyu 12 adalah Israel. Bangsa Israel adalah suatu bangsa yang selalu berhadapan dengan musuh-musuhnya dan Tuhan memelihara mereka. Ulangan 4 ayat 30-31. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan, Allahmu, dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan, Allahmu, adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Zakaria 13 ayat 7-9. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka, seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Bangsa Israel sering disebut dalam bentuk tunggal yaitu anakku yang sulung. Mereka terdiri dari 12 suku yang dilambangkan dengan mahkota dengan 12 bintang. Mereka juga hidup dalam penganiayaan dan berperang melawan musuh-musuhnya. Dan bagi mereka lahir seorang raja yang diurapi, yaitu Raja Daud. Petunjuk kedua. Tentang perempuan pada Wahyu 12 yang sedang mengandung dan hendak melahirkan anaknya di depan seekor naga merah padam yang besar, yang hendak menelan anaknya. Oleh karena itu, siapakah perempuan itu? Di dalam Yesaya 66 ayat 7-8 ada dinubuatkan. Dengar, bunyi kegemparan dari kota. Dengar, datangnya dari bait suci. Dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam 1 hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam 1 kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Dari ayat ini diberitakan bahwa yang melahirkan itu adalah Sion. Kemudian,
Di kitab Yeremia 4 ayat 31 juga ada disebut demikian. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama, suara putri Sion yang mengap-mengap, yang merentang-rentangkan tangannya. Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh. Ayat ini sama seperti yang disebut di Wahyu 12 ayat 2, yaitu tentang seorang perempuan yang sedang mengandung yang menderita, dan hendak melahirkan anaknya di depan pembunuh yang digambarkan sebagai seekor naga, sebagaimana disebut di Wahyu 12 ayat 4. Perempuan yang dimaksud adalah Putri Sion. Kemudian pada Wahyu 12 ayat 6 dan 14, perempuan yang melahirkan itu lari ke padang gurun, suatu tempat yang jauh dari tempat ular itu dan dipelihara di sana 1260 hari lamanya. Siapakah perempuan yang lari ke padang gurun dan dipelihara di sana? Di Yeremia 31 ayat 1-2 ada ditulis demikian. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari ayat ini pun kita dapat mengerti bahwa perempuan yang dipelihara di padang gurun yang jauh dari tempat ular adalah Israel. Dalam Alkitab, Putri Sion adalah kiasan untuk menyebut kota Yerusalem dan penduduknya umat Israel. Istilah ini menggambarkan Yerusalem sebagai seorang perempuan yang dikasihi, di mana Allah adalah pelindungnya. Dalam Injil Matius 21 ayat 5, istilah Putri Sion digunakan dalam nubuat untuk menyapa atau memanggil penduduk Yerusalem agar bersukacita menyambut kedatangan Raja mereka yaitu Yesus Kristus, yang datang dengan lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Yohanes 12 ayat 12-15. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis. Jangan takut, hai Putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Dan di Yeremia 50 ayat 4-5 pun ada tertulis. Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara, membuat negerinya menjadi tempat tandus, tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun binatang, semuanya lari lenyap. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang Israel akan datang, bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan, Allah mereka. Mereka menanyakan jalan ke Sion, kesanalah mereka terarah. Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Ayat ini terlihat jelas tentang perjanjian damai di Sion, bahwa bangsa yang dilanggar angin badai dan yang terluput dari pedang adalah bangsa Sion. Tentang anak yang lain di Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa perempuan dan keturunannya yang lain? Di Matius 21 ayat 42-43 dikatakan. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Karena kerajaan Allah telah diambil dari kaum Yehuda dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu, maka lambang mahkota dengan 12 bintang menunjukkan ke-12 para rasul Kristus, dan seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota menunjukkan kekaisaran Romawi, sehingga perempuan yang dimaksud di sini adalah gereja. Kerajaan Sion sudah tidak akan berpindah lagi. Daniel 2 ayat 44. Seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti, mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya.
Padang gurun adalah tempat pengungsian yang lazim bagi orang yang dianiaya dan dikejar. Perempuan pada Wahyu 12 dalam pandangan Katolik adalah Bunda Maria, jelas salah kaprah. Sebenarnya di ayat pertamanya saja sudah dikatakan, "Maka tampaklah suatu tanda besar di langit." Jika perempuan itu adalah suatu tanda di langit, tentu ini adalah suatu gambaran, bukan bermakna literal.